Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan Ardian Saputra dengan NIM 240411100100. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah PAW. Di sini saya sudah ada materi kuliah interaktif, function dan prosedur yang dari dosennya. Di sini saya sudah menyiapkan dua file PHP yang berisi function.php yang ini dan index.php yang di sebelah sini. Lalu mari kita uji coba dan debugging. Langkah pertama itu tambahkan beberapa item dengan variasi harga atau quantity. Yang pertama kita coba tambahkan bayam, harganya 5.000, kuantitinya 1. Nah, sudah sesuai. Lalu roti 10.000, kuantitinya 2. Nah, sudah sesuai. Lalu setelah itu periksa diskon muncul saat total 30.000. Ini belum muncul karena belum di angka 30.000. Kita coba tambahkan brokoli 4.500. Nah, belum muncul. Coba kita tambahkan roti. Seharusnya ini akan muncul diskonnya. Nah, sesuai, diskonnya muncul di saat totalnya sudah 30.000. Lalu di sini verifikasi perhitungan PPN 11% setelah diskon. Ini untuk verifikasi PPN 11% itu berarti setotal 30.000 dikurangi diskon 27.000. 27.000 itu dikalikan 11%, dan hasilnya itu 2.970. Setelah itu 27.000 ditambah 2.970, maka hasil yang akan dibayar yaitu 29.970. Itu seharusnya sudah sesuai. Cek format rupiah, ini untuk format puluhan ribu sudah sesuai. Lalu kita coba. Nah, sudah sesuai format dengan ratusan ribu dan jutaan. Lalu ini untuk tips debugnya, menggunakan var dan pada array, validasi input sebelum masuk ranjang, dan pisahkan logika function untuk memudahkan pengujian unit. Nah, lalu setelah itu untuk pengembangan lanjut itu tambahkan hapus item per baris. Nah, untuk menambahkan hapus item per baris itu kita tambahkan di function, kita taruh di sebelah sini, function hapus card, variable no. Kita akan menghapus di bagian nomornya. Lalu setelah itu kita tambahkan if empty chart to card. I sama dengan no min 1. Setelah itu kita if kita tambahkan if is set card variable index ke i, itu kita unset cards index i. Setelah itu variable card sama dengan array values card
itu kita kembalikan function. Ya sudah selesai. Oke, di sini kita tambahkan echo array sama dengan index.php action sama dengan hapus dan sama dengan no. Nah, setelah itu kita tutup. Setelah itu di indeks kita tambahkan di sebelah sini if variable action sama dengan hapus, berarti dan iset get no di bagian get no get no di bagian luarnya variabel no sama dengan integer get variable get no integer get no. Lalu setelah itu di sini ini session card sama dengan kita panggil fungsi hapus dengan session card koma variabel no. Setelah itu kita tambahkan ini variabel no. Kita coba
di sini belum ditambah setelah subtotal. TD Arif indeks nah nomor berhasil dihapus. Nah, sudah sesuai. Nah, ini setelah dihapus semua, langkah selanjutnya tambahkan kolom kategori. Untuk menambah kolom kategori, kita tambahkan setelah quantity setelah itu kita tambah di bagian sini kategorinya tadi pakai kategori koma kategori spasi sama dengan kategori. Lalu di sini kita tambahkan juga sebentar.
coba tambahkan bayam 5.000, satu kategorinya sayur, tambah masuk total itu kategori integer, bisa dites. Nah, sudah selesai, sesuai. Kita coba tambahkan bayam 5.000, kategorinya sayur, lalu coba roti 5.000, makanan, kita coba tambahkan brokoli, sayur juga. Nah, kategori sudah ditambahkan, tambahkan kolom kategori dan filter. Nah, untuk filter ini kita tambahkan lewat di sini, di function sini, function di index, di bagian setelah keranjang filter. Form, kita pakai form get, actionnya kita pakai defaultnya saja. Setelah itu di sini kita tahu input text, name filter, berdasarkan kita filter berdasarkan kategori apa nama, kategori filter kategori. Setelah itu tambahkan button, type, nah setelah itu di sini setelah itu data, coefficient data ya, dari getnya ya, filter pas sudah di itu aja, di ini sudah ditekan atau belum. Setelah itu
coba saja nanti. Filter sama dengan str nomor string. Coba sayur ini kalian kosong, balik semua makanan. Sudah sesuai. Lalu di latihan mandiri dan refleksi itu ke 1, diskon bertingkat, diskon 5% jika total lebih dari 50.000 diskon. Berarti di bagian sini ini diskon sederhana total. Kita mulai dari yang 200.000 terlebih dahulu. 223, diskonnya 15%. Iya, terus if diskon
Jadi harusnya kalau udah lebih dari 20%, 200.000 itu udah nah diskonnya sudah ada. Kita tambahkan lagi jika diskon 100.000 itu 10%, lalu 50.000 itu 5%. Terus kita reset terlebih dahulu. Bayam 50, kategorinya sayur. Nah, terus kita tambahkan roti 50.000, makanan. Nah, sesuai, dan kita tambahkan brokoli 100.000, sayur kita tambah. Nah, ini sudah sesuai. Tugas 2, hapus item. Tambahkan tombol hapus pada setiap baris dan buat prosedur untuk berinteraksi tersebut. Nah, ini untuk tombol hapusnya sudah kita buat di sebelumnya. Validasi jika KTY lebih besar daripada 100, tampilkan peringatan. Jika harga 0, tolak input. Berarti di bagian indeks if variabel KTY tadi lebih besar daripada 100, else nya nah kita coba. Semisal ini 100 pas, kita coba. Item berhasil ditambahkan, tapi kalau kita lebihkan dari 100, maka jumlah quantity melebihi 100. Sudah sesuai dengan ini. Tampilkan peringatan. Jika harga 0, tolak input. Jika harganya 0, kita tolak input. Tapi di sini sudah ada fungsi sudah ada validasi untuk ininya. Jika harganya itu 0, maka harus nama, kategori, quantity, kategori harga itu harus diisi dengan benar. Jadi di sini kita tinggal cek harganya 0, kategorinya. Nah, setelah itu kita ke pertanyaan relatif. Kapan sebaiknya memilih function vs prosedur? Function kita gunakan untuk
fungsi yang mengembalikan suatu nilai seperti perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah, sedangkan prosedur itu sama seperti function, tapi dia itu tidak mengembalikan suatu nilai. Dia hanya mengembalikan bukan mengembalikan nilai, tapi mengembalikan satu kali seperti tampilan. Nah, untuk pembedanya itu di sini. Untuk function itu seperti ini, function biasa. Sedangkan untuk prosedur itu seperti ini. Dia itu cuma menampilkan tabel. Kalau yang di sini tuh untuk menampilkan tabel yang di sini. Nah, ini tuh menggunakan prosedur. Nah, untuk nomor 2-nya bagaimana modularisasi mempercepat debugging. Itu sebenarnya ini menggunakan modularisasi karena untuk fungsinya itu digunakan di file yang berbeda. Kenapa itu mempercepat debugging? Karena semisal kita mau memperbaiki kode yang salah, itu lebih bagus saat filenya itu terpisah untuk mempercepat debuggingnya. Kalau kita tidak menggunakan modularisasi, kita jadikan satu file, itu nanti kita harus cari satu persatu kodenya. Nomor 3 itu fitur apa yang paling mudah ditambahkan karena desain modular. Fitur yang mudah ditambahkan karena desain modular itu banyak. Di sini kita tadi juga menambahkan fitur yang mudah ditambahkan karena desain modularnya di sini itu sudah ada. Jadi yang kita tambahkan tadi seperti menghapus lalu kategori, itu juga termasuk seperti hal yang paling mudah ditambahkan karena hanya beberapa kode yang dirubah, tidak semua kode. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.